Halo guys, ketemu lagi bareng gua Malda Wiradinata masih di Dongeng Sebelum Tidur. Pada video sebelumnya, gua udah bahas masalah Salakan Negara yang hancur gara-gara adanya kerajaan besar, yaitu Tarumanegara. Nah, di video kali ini gua bakal bahas tentang Tarumanegara. So, sebelum kita mulai, ini dia Dongeng Sebelum Tidur. Zaman dahulu kala, ada seorang maharesi yang bernama Jaya Singawarman dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara akibat daerahnya diserang habis-habisan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Gupta. Sesampainya di Nusantara, dia singgah di Pulau Jawa, tepatnya di bagian barat. Jaya Singawarman pun diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8 dari kerajaan Salakanagara. Bahkan Jaya Singawarman pun dinikahkan dengan putri dari Dewa Warman yang ke-8 yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau Dewi Minawati. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewa Warman ke-8, Jaya Singawarman pun membuka wilayah yang disebut Tarumadesha atau Desa Taruma yang sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi. Dalam waktu 10 tahun, Desa Taruma berkembang menjadi kota dan Jaya Singawarman pun mendirikan kerajaan bernama Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Raja Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun dari 358 Masehi hingga 382 Masehi. Setelah meninggal, Jaya Singawarman dipusarakan di Sungai Gomati dan kekuasaan pun berpindah kepada putranya yang bernama Dharma Yawarman. Tak banyak sumber sejarah yang menyebut tentang masa kepemimpinan dari Dharma Yawarman. Nah, menariknya, justru banyak catatan sejarah yang menyebut raja ketiga dari Tarumanegara yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaannya. Pada masa kepemimpinan Purnawarman di tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang menjadi asal-usul Sunda sekarang. Raja Purnawarman juga memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, pengendalian banjir, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Di bawah kekuasaan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Tak hanya di dalam negeri, kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan China. Banyak bukti-bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara, ya baik berupa catatan maupun prasasti. Sampai saat ini, diperkirakan ada 7 buah prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara. Di antaranya, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Munjul, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jampu, dan Prasasti Pasirawi. Ada juga bukti catatan yang didapat dari catatan luar negeri, dan seluruhnya berasal dari Tiongkok. Berita Fahien, tahun 414 Masehi dalam bukunya yang berjudul Fakauci, menceritakan bahwa di Yepoti sedikit sekali dijumpai orang-orang yang beragama Buddha. Yang banyak yaitu orang yang beragama Hindu dan orang-orang yang beragama animisme. Yepoti selama ini sering dianggap sebutan Fahien untuk Jawa Dipa atau Pulau Jawa. Ada juga berita dari dinasti Sui dan berita dari dinasti Tang yang sama keduanya menceritakan tentang adanya utusan dari negeri Tolomo atau kerajaan Tolomo. Nah, Tolomo di sini bisa diartikan dengan Tarumanegara. Kisah tentang Tarumanegara yang lebih lengkap terdapat pada naskah Wangsakerta yang konon disusun pada abad ke-17 setelah era kerajaan Tarumanegara. Di sana menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara. Diawali dengan Raja Jaya Singawarman sebagai raja pertama dan Linggawarman sebagai raja terakhir. Nah, keruntuhan Tarumanegara sendiri diperkirakan terjadi di pertengahan abad ke-7. Selama 3 abad kerajaan ini berdiri hingga mengalami masa kejayaannya, namun pada akhirnya hancur tak tersisa. Setidaknya ada 2 faktor utama yang membuat kerajaan Tarumanegara mengalami kehancuran. Faktor yang pertama yaitu serangan dari kerajaan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 650 Masehi. Terlihat dari isi prasasti Kota Kapur. Di situ menyebutkan bahwa Dapuntah yang Srijayanasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal ini dikarenakan kerajaan tersebut tidak mau tunduk terhadap Sriwijaya. Faktor kedua yaitu Tarumanegara pecah. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa Raja Linggawarman yang berkuasa tahun 666 Masehi banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilinya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan.
Kerajaan Sunda yang pada saat itu dipimpin oleh Tarusbawa, tak lain adalah menantu dari Linggawarman, lebih memilih membesarkan nama Kerajaan Sunda dibanding dengan Kerajaan Tarumanagara. Sedangkan Kerajaan Galuh yang pada saat itu dipimpin oleh Wretikan Dayun lebih memilih memisahkan diri dari Tarumanagara. Terlepas dari kontroversinya dan banyaknya pendapat dari para ahli, kisah mengenai Tarumanagara ini masih kisah yang cukup menarik untuk dibahas, bahwa pernah berada kerajaan besar dan sangat maju di Nusantara ini pada masanya. Nah, semoga cerita ini dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, share, dan komen. Gua Malda Wiradinata. Selamat tidur.